apalagi waktu Ngurah Rai cedera kena tembak oleh Belanda, ibu saya ikut di sana sampai mengantarkan ke tempatnya di Carangsari. Pahlawan-pahlawan itu kenal ibu semua, Pak Debes, lagi siapa namanya, Bapak Gubernur Dewa Brata pernah datang untuk nanyakan semua, kita semua. Orang tua saya, ibu saya ini untuk ikut membantu para pejuang, menyelamatkan para pejuang, menyembunyikan para pejuang, menyiapkan makanan logistik para pejuang itu dengan cara yang beliau bisa itu. Jangan lupa subscribe. Untuk sementara sambil menunggu, seperti orang Bali kan mencari dewasa yang akan nanti rencananya di Karangasem akan diselesaikan di istilahnya di Pelebon, misalnya di Aben di Pelebon. Nah sekarang masih mencari dewasa, hari baik. Adik sedang pulang ke kampung sama saudara, nanti bawa berita, nanti kita rembuk lagi kapan kita baiknya ke Karangasem gitu. Ibu keturunan Brahmana dari Geria Tampak Gangsul. Ya masa mudanya zaman perjuangan ketemu ayah saya begitu. Menikah di Karangasem, ketemunya di Denpasar. Ketemunya di Denpasar. 9 anak. Ya. 6 laki, pria, 3 wanita. Ya, itu berkarir mulai dari apa namanya itu? Kalau dulu Jawatan Penerangan namanya. Iya. Kalau sekarang kan Kominfo. Ya. Berubah namanya betul. Kominfo. Ya. Tahun 63 kalau salah dari Bupati Badung gitu. Merangkap sekarang. Haji merangkap kepala Jawatan Penerangan waktu itu, merangkap jadi Bupati Badung. Dia itu mendidik betul-betul anaknya betul-betul mandiri. Kalau ayah saya, ya kita anak-anak kita begitu dilepas begitu enggak. Memang di rumah saja ada bagian-bagian kita dapat membersihkan rumah. Ya, saya dulu saya ingat saya di bagian tempat suci depan, kemudian berikutnya kakak semua dapat yang laki-laki ya. Sampai bersihkan kamar mandi pun kita kenapa harus itu rumahmu sendiri? Pembantu nanti nyuci sama di dapur aja gitu. Tapi betul-betul dengan kasih sayang yang luar biasa. Kalau hari Minggu itu kadang-kadang kita diajak piknik kemana, ke Bedugul, ke pantai gitu. Kayak zaman sekarang lah, pakai tiket makan di pinggir pantai, ke Bedugul juga begitu. Yang namanya kita sering ke sana di Geraha, punyanya pemerintah kan, pemerintah punya Geraha dulu namanya ya. Dulu itu paling bagus tempat itu. Satu-satunya yang saya tahu. Yaitu kemudian beliau kalau sudah hari Minggu juga kita kalau sudah begitu dilihat bagi ayah saya tuh bagus, kita diajak sama-sama belanja untuk keperluan sekolah. Semua masuk ke mobil yang waktu itu namanya Toko Timur dan Toko Muda, Toko Jamada, Jalan Sulawesi, ya. Jalan Sumatera sama Jamada. Ya, itu 2 toko itu udah langganan sama ayah saya. Ini kakak paling besar ini kita naik mobil. Ya, ya, itu udah. Iya masih ingat ya. Ya itu. Ya. Terus kemudian ayah saya aktif di masyarakat, terutama di Banjar. Ikut sebagai kegiatan kesenian. Jadi tukang gambar juga, tukang apa namanya, bagian kendang ayah saya. Kalau ada kegiatan, ada upacara, ayah saya turun langsung ikut juga. Gitu. Nah dengan terutama di daerah sini bagus sekali. Gitu.
beliau memang apa namanya cucu raja kalau memang yang masih di Puri Mas Sedam, anak Agung Anggurah Ketut Karangasem ya. Kemudian beliau punya paman itu ayah saya ya. Ayah saya yang tinggal di Puri Madura namanya. Kalau itu kan di Puri Mas Sedam, ini Puri Madura gitu. Jadi satu soalnya purinya ya, itu komplek nyambung ini Puri Mas Sedam ya, Puri Madura gitu ya. Kemudian ayah saya itu anak dari Raja Anak Agung Anggurah Ketut Karangasem, putri yang paling besar putri ketua, namanya Anak Agung Ayu Mutar gitu. Sedangkan ayahnya namanya Anak Agung Bedoko yang tinggal di Puri Madura, begitu menikah Puri Madura gitu ya. Kalau ibu saya dari Geria Tapak Gangsu dan Wakudara itu ya, beliau juga cucu pendeta, semua ayah, beberapa om-omnya juga jadi pendeta gitu kan. Tentunya kenal dengan ayah saya dari sekolah IS katanya, dan sekalian dalam zaman perjuangan betul-betul memang ya veteran kelas 1 lah ibu saya gitu. Jadi betul-betul ikut langsung revolusi itu gitu. Apalagi waktu Ngurah Rai cedera kena tembak oleh Belanda, ibu saya ikut di sana sampai mengantarkan ke tempatnya di Carangsari. Veterannya di sana. Kalau sekolahnya ibu saya di AIS, zaman Jepang juga ikut ibu saya gitu ya. Makanya kalau pahlawan-pahlawan itu kenal ibu semua, Pak Debes, siapa namanya ya, semua tahu ibu. Kalau ibu cerita semua, dan Bapak Gubernur Dewa Brata pernah datang untuk nanyakan semua, cerita semua karena mengalami langsung. Itu mungkin betul-betul banyak itu cerita. Dari lapangannya. Iya, lapangan. Apalagi membawa waktu revolusi ke penjara, bawakan makanan di dalamnya ada apa, itu namanya revolusi ya. Bagaimana berusaha untuk betul-betul membantu berjuang gitu, bersama-sama. Mudah saat itu kan gitu. Sebetulnya ibu sebelumnya sehat-sehat saja, tidak ada penyakit apapun ya, tidak ada komorbid juga tidak ada. Selama COVID ini tetap bagus kesehatannya karena memang komorbid tidak ada. Nah kemudian karena umur mungkin biasa dulu pakai tongkat, tapi kadang-kadang tidak pakai tongkat gitu. Dan terjadinya tanggal 10 Februari ya, ibu di jatuhnya ya, jatuh dulu di rumah. Memang biasanya saya sama adik saya samping, tapi kebetulan saja seharusnya ibu ambil tongkat, tidak pakai tongkat gitu. Tapi udah sering begitu, tanpa tongkat, yaitu jatuh ibu ya, sekejap saja kita tinggal sebentar, saya ke belakang, adik saya sembahyang gitu, jatuh. Nah udah kita baru balik, ibu dari bawah, makin cepat-cepat angkat gitu. Ternyata di paha kirinya ini yang bagian atas itu yang terjadi patah, keluar dikit ya. Kami angkat ke bed, nah, kemudian baru panggil minta bantuan dokter. Kebetulan ada kenal di Amerika. Nah mereka datang, kemudian wah ini harus dibawa ke rumah sakit begitu. Ya hari itu juga kita langsung bawa ke rumah sakit. Ternyata antara tulang paha dengan bokong itu yang agak pecah gitu. Itu yang dua. Sudah dioperasi,
di sana kira-kira 2 mingguan kira-kira. Itu 2 minggu. 2 minggu kira-kira di rumah sakit. Dapat pulang terus itu sudah membaik. Nah setelah beberapa hari di rumah, mungkin sekitar 2 minggu juga, itu terjadi perutnya bengkak gitu. Mungkin karena diam, umur, kurang bergerak. Nah ini kurang ada gangguan di perut, di lambung gitu ya. Dan itu karena keluhannya banyak, akhirnya kita bawa ke rumah sakit lagi pakai ambulan. Nah itu yang kedua kalinya ke rumah sakit. Nah kira-kira ada 1 minggu bagus lagi, seorang dokter boleh dibawa pulang. Nah terus yang ketiga kalinya 10 hari yang lalu terjadi sama bengkak dalam perut gitu. Nah ternyata setelah di rumah sakit masuk ICU sebentar, ICU, kemudian ke kamar. Nah sana cuman berapa hari, 3 hari ada komplikasi di perutnya itu, sehingga ibu saya sesak, jadi sesak bernapas, kemudian dibawa lagi ke ICU. Nah akhirnya di ICU ya sudah kita berangsur-angsur sudah segala macam tindakan diambil oleh dokter gitu. Itu karena pergerakannya kurang di dalam lambungnya itu yang kontraksi perutnya kurang maksimal karena ada umur begitu. Nah itu yang menyebabkan adanya reaksi perut yang menyebabkan organ yang lain kena gitu, seperti ginjal dan lain sebagainya, sehingga sesak nafas, sulit bernafas gitu. Dengan dalam waktu 4 hari sampai tadi malam itu sudah tidak bisa kita diupayakan oleh dokter untuk karena umur dan lain sebagainya, adanya infeksi katanya sudah ada di ginjal dan sebagainya. Nah itu kemarin terjadinya maksimal, sehingga sudah berupaya sekali para spesialis dokter dan sebagainya di Prima Medica, sudah bagus sekali. 12.53 jadi 00.53, jadi hari Kamis pagi ya meninggal di rumah sakit di ICU ya, rumah sakit Prima Medica. Yang saya sempat mendampingi ibu itu saat beliau pertama jatuh, setelah operasi beliau masih biasa bercerita-cerita dengan kita semua, masih normal, memang ada kesakitan ini, tapi tentang itu beliau banyak bercerita tentang masa lalu. Itu memang biasa, setiap kita ketemu sama ibu itu pasti cerita, dan kalau saya kesini saya harus sudah siap mendengarkan cerita beliau itu. Paling tidak 1 jam saya harus menyiapkan waktu saya. Beliau menceritakan tentang masa lalunya bagaimana gitu. Nah waktu di rumah sakit itu beliau sempat juga bercerita dan sempat saya rekam. Beberapa kali saya rekam, ada di HP saya itu apa yang disampaikan oleh ibu. Yang banyak itu masalah bagaimana perjuangan beliau saat masih dikuasai oleh Belanda kita. Nah, di sana itu sangat terkesan saya bagaimana keberanian orang tua saya, ibu saya ini untuk ikut membantu para pejuang, menyelamatkan para pejuang, menyembunyikan para pejuang, menyiapkan makanan, logistik para pejuang itu dengan cara yang beliau bisa itu. Nah, dengan untungnya beliau itu banyak punya relasi kenalan baik itu, termasuk istrinya pejabat-pejabat Belanda itu, perwira-perwira Belanda itu yang masih kerabat dari Geria Tanpa Gansol itu. Nah itu banyak juga membantu ibu saya dalam perjuangan, terutama dalam menyelamatkan para pejuang. Khususnya ada yang namanya Ida Bagus Mahadewa, itu pamannya dari ibu saya itu yang sering diceritakan. Dia sempat menjabat, Ida Bagus Mahadewa ini sempat menjabat Bupati Beleleng, Pak. Nah, itu pernah ditahan sama Belanda.
Nah, pernah ditahan Belanda, itu yang diceritakan yang terakhir itu sama saya. Ditahan sama Belanda. Nah itu kebetulan ditahannya itu di rumah jabatan Belanda itu. Lupa saya namanya, ada siapa itu. Nah itu punya Belanda ini punya istri orang Bali, Rempo namanya. Nah Rempo ini kebetulan kerabat dari Greta Pagangso. Nah melalui inilah yang didekati. Ibu saya menyamar waktu itu sebagai keluarga Rempo ini, biar bisa masuk ke tempat itu. Nah akhirnya Rempo ini yang katanya merayu suaminya. Bagaimana akhirnya beliau tidak sampai dihukum berat gitu loh. Tapi ya tetap dihukum, cuma diringankan hukumannya dan akhirnya bisa bebas gitu. Banyak sekali perjuangannya. Apalagi ibu saya itu cerita waktu bagaimana beliau sebagai guru taman kanak-kanak. Nah beliau itu diberi tempat dan sekolah oleh Cikonde Bagus Sayogo, ayahnya Pak Puspayogo di Puri Satrio itu. Nah murid-muridnya itu Ramadi muridnya, Raja Denpasar, Kobe Samirana, termasuk Dr. Hamid dulu tuh muridnya ibu saya itu dulu. Nah, ya itu Dr. Wirya Masma ya. Nah itu makanya beliau itu banyak sekali sudah diperbuat oleh ibu saya itu dari masa ke masa, dari masa muda bagaimana masa perjuangan beliau mengalami, sampai lewat masa perjuangan bagaimana beliau sebagai ibu pejabat itu loh. Ayah saya kan dulu kepala penerangan, juga Bupati Badung, sebagai istri pejabat pernah. Sesudah ditinggal sama ayah, beliau sebagai pebisnis ke swasta, bagaimana beliau bisa membesarkan 9 anak. Ini yang paling besar, saya paling kecil. 9 anak dibesarkan oleh beliau, dan akhirnya beliau membuka Arsop Besakih ini. Saya terkenal. Sampai sekarang pun nama saya sekarang di mana-mana dipanggil Ngurah Besakih. Teman-teman saya SD, SMP, SMA itu Ngurah Besakih seperti gitu. Kalau dulu orang nanya alamat di Jalan Arsop Besakih pasti gitu kan. Nah, Arsop Besakih ini sebagai patokan dari dulu gitu loh. Nah ibu-ibu bagaimana itu beliau itu bisa membesarkan kita dari jualan barang-barang souvenir ini sampai beliau bisa mendirikan 2 hotel gitu loh, Hotel Besakih sama Puri Dalem. Kalau kata-kata saya itu luar biasa itu. Makanya saya kalau dalam hati saya berpikir kita anak-anaknya nggak ada apa-apa sama ibu saya itu, sangat jauh. Ibu saya bisa membesarkan kita semua sampai bisa punya usaha seperti itu. Kadang-kadang kita memelihara aja nggak bisa peninggalannya gitu. Nah itu banyak yang hikmah yang bisa kita dapat dari ibu. Sangat banyak Pak. Apalagi kalau saya, karena saya anak paling kecil ya. Dari kecil saya kemana-mana saya mengikuti. Ibu saya serba bisa Pak. Ali Permata. Wah itu barang antik jago banget ibu saya. Menurun ke saya itu mungkin. Sampai sekarang makanya saya permata senang, keris senang. Ini ibu saya kan orang-orang kalau beli permata dulu nanya ke sini. Nanya ibu saya ini benar nggak asli, bisa nggak itu kan. Banyak kalau saya lihat itu ibu itu multi talenta, apa aja bisa. Pergaulannya bagus. Di mana-mana beliau itu dikenal dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu di lingkungan keluarga. Ya patut kalau menurut saya itu jadi contoh teladan. Jangan lupa subscribe